Bab 79, Pingsan dan Masuk Rumah Sakit. Rahel adalah penasihat Hailey. Taktik utamanya adalah agar Hailey mengganggu Jordan tanpa henti. Dia sangat berpengalaman dalam hal hubungan dan memahami pria dengan sangat baik. Dia tahu bahwa banyak pria memiliki kulit yang lebih buruk daripada gigitan mereka. Jika wanita, terutama yang cantik, berinisiatif untuk meminta maaf kepada mereka dan mengejar mereka, pria biasanya akan menerimanya dengan mudah. Berpura-pura terkejut, Rahel berjalan ke villa lagi. Dia berkata kepada Jordan, "Jordan, lihat, Hailey berlutut untuk meminta maaf padamu lagi. Jika Anda masih tidak memaafkannya, dia tidak akan bangun." Petik 2. Saya baru saja melihat ramalan cuaca, dan akan segera turun hujan lebat. Kenapa kamu tidak memaafkannya dulu? Bagaimana jika hujan mulai turun dan dia masih tidak mau bangun? Petik 2. Selama 3 tahun terakhir, kamu telah merawatnya dengan baik, dan dia tidak pernah jatuh sakit. Kau tidak ingin dia masuk angin, kan? Rahel tahu betul bahwa Jordan akan sedih melihat Hailey jatuh sakit. Jordan memang akan patah hati, tapi dia tidak akan memaafkan Hailey hanya karena itu. Itu masalah prinsip. Jika dia memaafkannya karena perselingkuhannya dengan begitu mudah, konsekuensi yang harus ditanggung untuk kesalahannya akan terlalu sepele. Jordan ingat bahwa langit masih penuh bintang ketika dia pulang, jadi dia pikir tidak akan hujan. Jika dia ingin terus berlutut, biarkan dia. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menaiki tangga tanpa perasaan dan memasuki kamar tidur di lantai 3. Rahel berjalan keluar lagi, berpura-pura membujuk Hailey untuk pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia berkata kepada Hailey dengan penuh dukungan, "Pergilah, nak." Petik 2. Setelah sekitar 10 menit, guntur bergemuruh lagi. Jordan berjalan menuju jendela kamarnya di lantai 3, hanya untuk melihat bahwa tidak ada lagi bintang di langit dari langit yang dipenuhi bintang sebelumnya. Sebaliknya, ada awan gelap di langit yang suram. Peter Pater. Tetesan air hujan terus turun. Jordan berkomentar, "Cuaca hari ini adalah yang paling aneh yang pernah saya lihat." Petik 2. Dia ingat bahwa tidak ada prediksi hujan ketika dia melihat ramalan cuaca di pagi hari. Dia berpikir bahwa mungkin Tuhan sedang menghukum Hailey, wanita yang tidak setia ini, dengan memilih untuk menurunkan hujan ketika dia memutuskan untuk berlutut di tempat terbuka. Hujan turun di rambut Hailey yang panjang, halus dan indah, juga wajahnya yang halus dan gaunnya yang mahal. Jordan berdiri di lantai 3, memandangnya melalui jendela. Ada lampu di halaman, jadi Jordan masih bisa melihat Hailey meski sudah larut malam. Pada saat ini, Jordan sedang menyaksikan mantan istrinya basah kuyup di tengah hujan. Namun, dia tidak mengasihaninya dan malah menikmati sensasi membalas dendam. "Kamu menuai apa yang kamu tabur." Hailey Camden terus saja berlutut. "Aku tidak akan menyerah." Petik 2. Jordan bergumam ketika dia berada di kamar. Lambat laun, hujan secara mengejutkan menjadi semakin deras. Bahkan angin mulai melolong. Hujan deras mengguyur Hailey, membuatnya basah kuyup. Kepalanya basah dan tidak lagi berlapis dan tebal seperti sebelumnya. Mereka sekarang semua menempel di kulit kepalanya. Riasan indah yang telah dia aplikasikan selama 1 jam semuanya tercoreng dan tersapu oleh hujan. Namun, pada saat ini, Hailey tampak benar-benar tidak terawat dan acak-acakan. Namun, Jordan menyadari bahwa dia masih secantik biasanya. Wanita ini sangat cantik. Dia berantakan karena hujan, tapi sebenarnya dia masih sangat cantik. Tidak heran jika Jordan dulu sangat memuja Hailey. Dia terlalu cantik. Namun, Jordan merasa sayang bahwa dia tidak pernah benar-benar memilikinya. Jordan jujur tidak memiliki penyesalan emosional tentang menceraikan Hailey. Sama seperti dalam puisi itu, Jordan tidak pernah berharap Hailey menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Yang dia inginkan adalah agar dia benar-benar mencintainya, bahkan jika itu hanya sesaat. Namun, ada sesuatu yang menurut Jordan memalukan. Artinya, Hailey tidak pernah menjadi wanitanya. Melihat fitur-fiturnya yang indah, Jordan tiba-tiba punya ide jahat. "Haruskah aku menjadi bajingan sekali saja? Haruskah saya berpura-pura memaafkannya dan membuatnya menginap, melakukan perbuatan itu, dan kemudian memunggungi dia besok pagi?" Namun, Jordan membiarkan idenya tetap menjadi pemikiran belaka di benaknya. Bagaimanapun, itu adalah salah satu penyesalan terbesarnya dalam hidup. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jadi, Jordan berhenti menatapnya, jangan sampai ide jahatnya berubah menjadi kenyataan. Sama seperti itu,
1 jam berlalu, dan hujan sedikit mereda, tetapi tidak berhenti. Jordan berjalan ke jendela lagi dan menemukan bahwa Hailey masih berlutut di tanah. Ah! Jordan menghela nafas lagi. Mungkin, aku harus turun dan memberitahu Hailey bahwa aku tidak akan pernah memaafkannya terlepas dari berapa lama dia berlutut. Petik 1. Namun, dia takut Hailey akan mengganggunya lagi seperti yang baru saja dia lakukan. Jordan mengambil keputusan dan memutuskan untuk menunggu 1 jam lagi. Jordan menghabiskan waktu selama 1 jam itu untuk mengamati Hailey, melihat apakah dia akan mengendur dan beristirahat. Namun, Hailey tetap berlutut. Hailey Camden. Jordan tahu bahwa Hailey adalah bocah manja yang berbeda dari Victoria yang tegas dan mendominasi. Dia pasti tidak akan tahan berada di bawah hujan untuk waktu yang lama. Seperti yang dia harapkan, tubuh Hailey mulai goyah setelah 2 menit. Dengan bunyi gedebuk, Hailey tiba-tiba jatuh ke samping dan pingsan. Jordan berlari ke bawah hampir secara naluriah dan berlari ke halaman. Hailey, Hailey. Jordan menepuk wajah Hailey untuk membangunkannya. Namun, Hailey tidak menanggapi sama sekali. Jordan pernah berada di medan perang sebelumnya, dan dia akan dapat mengetahui apakah seseorang berpura-pura mati atau pura-pura pingsan atau tidak. Karenanya, Jordan yakin Hailey benar-benar pingsan. Jadi, dia menggendongnya dan kembali ke dalam villa, di mana dia meletakkannya di sofa di ruang tamu. Sebenarnya, ini pertama kalinya Jordan menggendong Hailey. Setelah 3 tahun menjadi suaminya, Jordan akhirnya mendapat kehormatan untuk melakukan itu. Jordan tidak bisa tidak merasa ironis. Yordania. Seorang pelayan berjalan dari kamar pelayan ketika dia mendengar suara-suara itu. Jordan mengambil handuk yang diberikan pelayan kepadanya dan menggunakannya untuk menyeka air hujan di tubuh Hailey. Dia berkata, "Panggil ambulans." "Ya, Tuan Jordan." Ambulans segera tiba, dan dokter membawa Hailey ke ambulans. Sebelum mereka pergi, Jordan menginstruksikan seorang paramedis wanita, "Setelah dia bangun, jangan katakan padanya bahwa akulah yang membawanya kembali ke villa. Katakan saja kalian menjemputnya dari halaman." Meskipun merasa bingung, paramedis wanita itu menjawab, "Oh, baiklah." Setelah itu, Jordan memberikan nomor kontak paramedis Camdens. Setengah jam kemudian, di rumah sakit Florida, Hailey telah diberi infus dan sudah datang terlalu lama. Sementara itu, Rachel dan Camdens juga telah tiba. Tidak ada masalah besar dengan kesehatan Hailey, dan dia hanya masuk angin, tapi bukan itu yang dikhawatirkan keluarganya. Mereka lebih mengkhawatirkan hasil pertemuan Hailey dengan Jordan. Sylvie bertanya, "Hailey, bagaimana pembicaraanmu dengan Jordan?" Hailey terisak dan berkata, "Jordan sangat tidak berperasaan, saya berlutut selama 2 jam, tetapi dia menolak untuk memaafkan saya." Petik 2. Rachel melirik Hailey dan bertanya kepada perawat, apakah dia di dalam villa atau di halaman ketika kalian menjemputnya. Perawat itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, merasa sangat tidak senang dengan Jordan ketika dia melihat Hailey yang menyedihkan dan kesal. "Serius, apakah orang kaya mendapatkan hak untuk melakukan ini hanya karena mereka kaya? Bagaimana dia bisa membuat gadis cantik seperti itu berlutut dan meminta maaf padanya? Aku tidak akan menuruti instruksinya." Bab 80, C. Baik itu perawat, dokter, atau pilot, atau pengusaha, semua manusia, sampai batas tertentu, akan merasakan empati terhadap sesama jenis. Menurut pendapat perawat wanita, Hailey benar-benar cantik seperti Dewi. Pria harus menghargai wanita cantik seperti itu. Mengapa dia membuatnya berlutut dan meminta maaf padanya? Ini keterlaluan. Perawat wanita itu sebenarnya adalah seorang feminis ekstrim yang memiliki banyak pengikut di Instagram, yang sebagian besar adalah feminis yang sering memposting-posting dengan teks panjang untuk menunjukkan dukungan dan membela wanita. Tahun lalu, pianis terkenal Evan Cadence menikah dengan seorang wanita yang 10 tahun lebih muda darinya. Tidak hanya dia muda, tetapi dia juga cantik, berpendidikan, dan memiliki sosok yang patut ditiru. Perawat wanita ini pernah memanggil Evan keluar di Instagram dan mengecamnya karena menjadi pencuri buayan menjijikkan yang tidak layak untuk istri yang brilian. Bagaimanapun, Evan adalah seorang pianis kelas dunia dan keajaiban yang langka. Meskipun menjadi pria yang sukses dan berprestasi, di mata perawat wanita, dia tidak layak menikahi wanita muda dan cantik seperti itu. Jelas, dia sangat bias terhadap pria. Oleh karena itu, perawat wanita dengan sengaja mengarang cerita dan berbohong,
ketika kami sampai di villa, dia berada di kamar tidur lantai 2 atau 3 villa. Petik 2. Semua orang senang bahwa Jordan telah membawa Hailey kembali ke dalam villa dan sama sekali tidak berperasaan. Tentu saja, Jordan adalah seorang pria terhormat, dan hanya diharapkan dia akan melakukan itu. Lagi pula, Hailey sudah pingsan, dan dia tidak mungkin terus meninggalkannya di bawah hujan saat dia tidak sadarkan diri. Perawat wanita itu melanjutkan, ketika kami membawa Nona Camden pergi dari villa, kami menemukan bahwa air hujan telah terhapus, dan selain rambut dan pakaiannya, tubuhnya benar-benar kering. Petik 2. Perawat wanita itu jelas berbohong karena yang dilakukan Jordan hanyalah membawa Hailey ke dalam dan meletakkannya di sofa di ruang tamu. Dia juga hanya menyeka wajah dan lehernya dengan handuk, membiarkan seluruh tubuhnya tidak tersentuh. Mendengar ini, beberapa dari mereka terkejut. Apakah Jordan menghapus Hailey? Hailey juga malu. Dia benar-benar berharap itu yang terjadi. Namun, dia juga tahu bahwa ada pelayan di villa, jadi belum tentu Jordan yang menyekanya. Pada saat ini, perawat wanita melanjutkan, saya juga menemukan bahwa pakaian Nona Camden sedikit berantakan saat itu. Saya curiga pria di villa itu mungkin telah mengambil kebebasan dengannya. Petik 2. Apa? Baik Hailey dan Sylvie sangat gembira mendengar kata-kata perawat. Hailey berkata dengan gembira, Jordan mencintaiku. Aku tahu itu. Dia masih mencintaiku. Petik 2. Perawat wanita itu bingung dengan reaksi mereka, dan dia bertanya, Nona Camden, Anda sangat cantik. Anda dapat memiliki pria manapun yang Anda inginkan. Mengapa Anda harus berlutut untuk seorang pria? Itu sangat memalukan dan memalukan bagi wanita. Terlepas dari kekayaannya, pria itu tampaknya tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Dia juga tidak terlalu tinggi. Dia hanya bajingan. Nona Camden, jika Anda menginginkan seorang pacar, saya dapat memperkenalkan Anda kepada seorang pria yang tinggi, tampan dan kaya. Petik 2. Ketika Rachel mendengar ini, dia mengeluarkan uang kertas $20 dari dompetnya dan menyerahkannya kepada perawat. Oke, kamu bisa keluar sekarang. Tidak ada urusanmu di sini. Beraninya dia menyebut Jordan bajingan. Jika Hailey bukan sahabatnya, bahkan Rachel akan mencoba merebut kapal impian yang kaya dan memenuhi syarat seperti Jordan. Setelah perawat meninggalkan bangsal, Hailey dengan senang hati menjabat tangan Sylvie dan bersukacita. Bu, apakah kamu mendengar itu? Jordan mungkin menciumku saat aku tidak sadarkan diri. Petik 2. Sylvie berkata dengan gembira, aku mendengarnya, aku mendengarnya. Yah, putriku sangat cantik. Bagaimana Jordan bisa menahan diri saat dia menatapmu? Lagi pula dia laki-laki. Apakah ini berarti dia telah memaafkanku? Hailey memandang Rachel, penasihatnya. Rachel tertawa dan berkata, sudah kubilang bahwa Jordan hanya memiliki gonggongan yang lebih buruk dari gigitannya. Jauh di lubuk hati, dia mungkin sudah memaafkanmu sejak lama, tetapi sebagai seorang pria dan presiden dari sebuah perusahaan besar, egonya mencegahnya untuk menyerah. Petik 2. Hailey, teruslah bekerja keras, dan suatu hari dia akan kembali bersamamu. Hailey mengangguk dengan penuh semangat. Iya, Drew dan Ellie juga hadir. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan kesehatan Hailey tetapi terutama ingin menentukan sikap Jordan terhadap Hailey. Ellie berpikir, Jordan punya nyali untuk memanfaatkan Hailey saat dia tidak sadarkan diri. Saya memiliki sosok yang lebih baik dari Hailey. Jika suatu hari aku pingsan di depan Jordan, apakah dia akan melakukan hal yang sama padaku? Ellie mulai memiliki fantasi yang tidak realistis lagi. Drew kemudian melangkah maju dan berkata, Hailey, Anda harus berterima kasih kepada saya untuk ini. Anda mungkin cantik, tetapi jika saya tidak mengawasi Anda selama periode ini dan menghentikan Anda dari pindah dengan Tyler sebelum menikah, apakah menurut Anda Jordan masih menginginkan Anda setelah Tyler Collins menodai Anda begitu lama? Petik 2. Pada titik ini, Hailey memang merasa berterima kasih kepada Drew. Hailey bisa berbohong tentang berada di kamar hotel dengan Tyler, tetapi jika Drew tidak menghentikan Hailey untuk pindah dengan Tyler dengan berpura-pura bahwa itu adalah instruksi Diana dan memanggilnya setiap malam untuk mengawasi, dia mungkin akan tidur dengan Tyler berkali-kali. Sekarang, bagaimanapun, mereka telah mendaftarkan pernikahan mereka saat itu dan dianggap sebagai pasangan yang sah. Lagi pula, mereka akan hidup bersama di masa depan, dan Hailey tidak akan pernah menolak Tyler. Namun, jika itu terjadi, Jordan akan membenci Hailey. Terima kasih, Drew, kata Hailey,
berterima kasih kepada Drew dengan tulus. Setelah mengatakan itu, Hailey menarik jarum dari tangannya. Saya pingsan karena saya terlalu hancur. Saya tidak membutuhkan infus lagi, aku akan pulang dan memberitahu nenek tentang kabar baik ini. Sebelumnya, Diana mengatakan bahwa jika Hailey tidak bisa mendapatkan Jordan kembali, dia tidak akan mengakui dia sebagai Camden. Setelah membuat begitu banyak kemajuan selama upaya pertamanya untuk memohon kepada Jordan, Hailey, tentu saja, ingin memberi tahu neneknya. 1 jam kemudian, di villa keluarga Camdens. Betulkah? Perawat mengatakan itu. Setelah mendengar ini, Diana berkata dengan senyum penuh semangat, terima kasih Tuhan karena telah memberikan cucu saya wajah yang begitu cantik. Haha, selama Jordan masih memiliki perasaan padamu, kamu memiliki kesempatan untuk kembali bersamanya. Petik 2. Rahel setuju dan menimpali, masalahnya sekarang adalah Jordan harus berpura-pura tidak berperasaan di permukaan karena egonya. Saya khawatir dia tidak akan membiarkan Hailey melihatnya lagi. Diana mengangguk dan berkata, betapa keras kepala Jordan. Dia memang akan melakukan itu. Kita harus memberi Hailey kesempatan untuk bertemu dengannya. Bagaimana kita harus melakukan itu? Sylvie bertanya dengan tidak sabar. Dia sangat ingin memiliki Jordan sebagai menantunya lagi. Sambil memikirkannya, Diana tiba-tiba melihat pudelnya, Lucky, yang sekarang dia pegang di tangannya. Diana melemparkan Lucky ke tanah dan menginjak kaki depannya. Ah! Lucky segera mulai berteriak dan merintih kesakitan. Nenek, apa yang kamu lakukan? Hailey juga tercengang karena Diana biasanya memanjakan Lucky si pudel sampai berkeping-keping. Diana berkata, Drew, telepon Jordan besok dan kata